Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo siap-siap depan.
Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stickball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stickball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Ini ada acuan besar gitu? Nggak ada. Itu apa namanya? Moncongnya, moncongnya. Nah, atasnya. Nah, iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau ke Amel yang saya lihat dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba Langsung. Oh begitu juga, sama. Tapi nggak nyampe. Agak nyampe. Apa ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kantor Amel loh. Iya. Nah, terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oke. Saya agak tertarik tadi dengan yang polres-polresan tadi tuh. Siap. Yang polres-polresan. Oh iya. Sebelum ke polres tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu? Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa? Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu? Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Atlet. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan sekalian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh Pak Yosef juga punya pos 2. Siap. Ya, Siap. jadi maksudnya kehidupan dengan dia Rumah dan kita punya Saya paham, Pak. ya, sudah ada. ya, Itu nanti PP saya. Istri punya muda ya, hari muda. tahu. Tahu. Nah, terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Tuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa? Maksud? mengingat di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya
saksi juga sebagai teknik di SMK. Betul. SMK itu apa namanya? Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef, terdakwa kasus Subang, di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kasus